Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait fungsi peubah acak, ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas ya teknik CDF ya atau metode fungsi distribusi. Jadi di teknik CDF fungsi distribusi kita sudah berhasil ya, sudah memahami terkait bagaimana cara menentukan gitu ya distribusi peluang suatu peubah acak baru dengan metode CDF atau fungsi distribusi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas ya teknik yang lainnya ya dalam menentukan distribusi peluang suatu peubah acak yang baru dengan teknik transformasi peubah acak. Oke, nah sebelum masuk materi utama ya, saya akan review dulu sebentar apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena pembahasan itu ya dia sesuai juga dengan metode ini karena kita akan melakukan hal yang sama tetapi dengan metode yang berbeda ya. Oke, jadi di sini ya, misalkan kita punya X, peubah acak diskrit atau kontinu, maka setiap fungsi dari peubah acak X itu merupakan peubah acak juga. Ya. Nah, X peubah acak, ya, sekarang kita punya Y, ya, dia adalah peubah acak, ya, di mana dia merupakan suatu fungsi dari X, ya. Nah, Y ini juga merupakan peubah acak. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana menentukan fungsi peluang atau fungsi densitas peluang dari peubah acak Y jika diketahui peubah acak X ya mempunyai fungsi peluang atau fungsi densitas peluang tertentu. Ya. Jadi kita di sini ingin menentukan ya distribusi peluang ya dari peubah acak yang baru. Siapa dia? Yaitu adalah Y sama dengan UX gitu ya. Nah, sebagai contoh ya, kemarin kita berikan contoh misalkan kita punya X ya, dia adalah distribusi binomial N, P, maka fxx ya ini adalah fungsi peubah acak atau fungsi peluang ya di mana dia di sini melibatkan variabel random ya atau peubah acak X ya, kita indekskan di sini untuk penanda bahwa f ini adalah fungsi dari X ya. Sama dengan kombinasi ya dari nx kalikan p pangkat x kalikan q pangkat n min x di mana x-nya 0, 1 sampai n. Nah, jika diketahui bahwa y sama dengan 2x ya, maka tentukan fy y ya. Jadi di sini kita sudah tahu peubah acak x ini distribusi peluangnya apa ya. Nah, dalam contoh kasus ini dia berarti dari X-nya adalah peubah acak diskrit gitu ya. Kita sudah tahu di peubah acak X ini punya suatu fungsi distribusi atau fungsi peluang yaitu fxx. Kita sekarang punya peubah acak yang baru yaitu Y. Y ini adalah peubah acak di mana dia fungsi dari X ya, 2X ya. Maka tentukan fungsi peubah acak yang baru ini. Itu adalah salah satu variasi ya tipe soal dari persoalan kita. Ya. Nah, untuk masalah yang lebih real aplikasi, ya nanti akan kita bahas ya di kemudian. Sekarang kita pelajari dulu konsep dasar dari masing-masing metode ya yang digunakan. Nah, di sini misalkan X ya adalah peubah acak diskrit atau kontinu dengan fungsi peluang atau fungsi densitas peluang fx ya. Atau di sini kita tuliskan fxx ya. Y peubah acak dengan Y sama dan UX yang merupakan fungsi dari X ya untuk menentukan fungsi peluang atau fungsi densitas peluang dari Y dapat dicari dengan 3 metode. Jadi metode pertama adalah teknik fungsi distribusi kumulatif atau CDF ya. Yang kedua adalah teknik transformasi peubah acak dan yang ketiga adalah teknik fungsi pembangkit momen.
Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas teknik yang kedua. Oke. Nah, untuk teknik transformasi peubah acak secara lebih detail ya nanti akan kita pelajari itu adalah sebagai berikut ya. Jadi, teknik transformasi ini meliputi ya, ada peubah acak diskrit, ada peubah acak kontinu. Nah, yang sederhana kita akan melibatkan satu peubah acak dan dua peubah acak untuk masing-masing peubah acak ya. Di sini nanti ada kasus yang pertama kita pelajari, peubah acak diskrit untuk satu peubah acak. Yang kedua peubah acak diskrit ya dengan dua peubah acak. Yang ketiga peubah acak kontinu dengan satu peubah acak. Dan yang keempat adalah peubah acak kontinu dengan dua peubah acak. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ya ke transformasi peubah acak. Di sini kita bedakan ya, peubah acak ada dua, ada diskrit dan ada kontinu. Kemudian di sini jika kita punya peubah acak baru yaitu Y sama dengan UX yang merupakan fungsi satu-satu atau korespondensi satu-satu, ya kan? Jadi untuk setiap X tidak sama dengan Y, Fx tidak sama dengan Fy. Itu definisi fungsi satu-satu ya. Nah, artinya apa? Ketika kita gambar mungkin plot ya atau grafiknya, jadi untuk setiap X itu hanya dia terpetakan pada satu nilai saja, gitu ya. Nah, maka karena Y ini merupakan fungsi satu-satu, maka Y ini mempunyai inverse ya, yaitu siapa? Yaitu X sama dengan U inverse Y, yaitu sama dengan WY. Kita misalkan WY. Nah, jadi selain peubah acak ini kita tahu ya dia discrete continue, kita juga tahu bahwa suatu peubah acak bisa merupakan fungsi satu-satu, bisa merupakan fungsi tidak satu-satu. Ya. Nah, nanti yang untuk fungsi tidak satu-satu akan kita bahas lebih lanjut. Hari ini kita fokus dulu ke fungsi satu-satu. Jadi nanti setiap peubah acak baru yang diketahui, kalian harus bisa mendeteksi dulu apakah dia fungsi satu-satu atau tidak, gitu ya. Oke, selanjutnya teorema ya untuk peubah acak diskrit. Jadi di sini andaikan ya X itu peubah acak diskrit dengan fungsi peluang Fxx dan Y sama dengan Ux adalah fungsi satu-satu, maka fungsi peluang dari Y itu adalah Fyy ya sama dengan Fx Wy ya. Y anggota dari B ya dengan Y anggota dari B dan ingat bahwa Fy ini adalah fungsi peluang juga. Jadi pastikan bahwa setiap Y yang kita bentuk ya dari definisi yang ada, dari permasalahan yang diketahui, Fy ini harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Oke, silahkan cermati dulu teorema ini ya. Kalau perlu silahkan ditulis, saya beri waktu, gitu ya. Saya singkat peubah acak dengan PA ya. Jadi teknik transformasi peubah acak. Nah, di sini kita tujuannya itu adalah untuk menentukan distribusi peluang suatu peubah acak baru ya. Nah, ini adalah tujuan kita. Nah, tadi kita ketahui bahwa di peubah acak ya, tadi ada diskrit, ada kontinu, kemudian ada satu-satu, ada yang tidak satu-satu. Sekarang kita bahas ya untuk kasus satu peubah acak terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kemudian untuk kasus di mana peubah acaknya adalah transformasi satu-satu ya. Nah, transformasi satu-satu ini artinya
peubah acak baru yang diketahui itu harus merupakan fungsi satu-satu dulu, baru kita bisa lakukan, gitu ya. Nah, di sini berarti misalkan ya, saya punya dua himpunan. Nah, himpunan di sini, himpunan yang pertama berisikan peubah acak X ya. Himpunan yang kedua itu berisikan peubah acak Y. Ya. Nah, tentu setiap peubah acak di sini memiliki suatu nilai ya. Misalkan di sini saya punya nilai X, di sini saya punya nilai Y. Masing-masing nilai ini gitu ya pasti punya fungsi distribusi, fungsi peluang ya. Jadi kita tuliskan di sini untuk fx berarti kita ketahui ada fxx dan untuk y di sini kita punya fyy. Ya. Nah, sekarang kita ya akan mencoba transformasi gitu ya. Dari x kita petakan ke y gitu ya. Dari x ini kita petakan ke y. Nah, untuk pemetaan ini, gitu ya, tentunya ya kita butuh, gitu ya, kita butuh bagaimana cara mentransformasikannya, gitu ya, memetakannya. Nah, tadi diketahui bahwa kita punya y itu sama dengan ux, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang karena ada transformasi ini, kemudian ditanya, ya, distribusi peluang peubah acak Y itu apa? Gitu ya. Nah, kita tulis F, Y, Y. Oke. Jadi permasalahannya seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang kita mencoba cara bagaimana melakukan transformasi sehingga kita peroleh fungsi rumus ya dari fungsi peluang peubah acak Y ini. Nah, oke. Sekarang ya untuk mendapatkan rumusnya ya, Y ini ya karena kasusnya adalah transformasi satu-satu, berarti Y pasti memiliki jawaban tunggal atau Y ini memiliki inverse gitu ya. Kita inverskan Y ke X gitu ya. Nah, tentu ada suatu bantuan yang mana Y ini menjadi X ya. Datang dari mana? Karena kita ketahui ada Y sama dengan UX ya. Nah, dia pasti punya jawaban tunggal. Kita inverskan sekarang. Ya. Nah, inversnya di sini adalah misalkan kita punya X itu sama dengan WY. Ya. Nah, sekarang kita akan menentukan rumus dari F, Y, Y. Ya. Nah, perhatikan. Di sini kan kita punya X ya. X ini dia memiliki fungsi peluangnya fxx. Ya. Sudah diberikan di dalam soal gitu ya. Kemudian kita punya Y, kita punya fungsi peluangnya adalah FYY. Nah, FYY ini yang ditanyakan dengan sudah diketahui suatu peubah acak baru Y sama dengan UX ya. Nah, untuk mendapatkan ya fungsi peluang dari Y ya. Nah, berarti kan karena kita tadi melakukan
pemetaan gitu ya. Di sini sama saja dengan memperoleh gitu ya, mendapatkannya dari fungsi X gitu ya. Nah, di mana kita ingin tahu ya fx-nya dari sesuatu itu apa gitu ya. Nah, perhatikan kita di dalam peluang tahu bahwa untuk memperoleh FYY gitu ya, itu tidak lain adalah memperoleh peluang Y sama dengan Y. Ya. Nah, untuk peluang Y sama dengan Y, karena kita tadi melakukan pemetaan gitu ya. Nah, Y-nya tadi kita punya sama dengan UX ya, padahal dia fungsi satu-satu dan kita bisa punya inverse ya, jadi sama saja untuk memperoleh PY sama dengan Y, itu kita peroleh dari apa? Peluang dari X sama dengan WY. Itu kan ya? Nah, karena kita peluang X sama dengan WY, berarti dia tidak lain siapa? F dari X ya. Dari X dengan nilainya adalah WY. Nah, WY tadi kan tidak lain ya, X kita ini ya. Gitu ya. Jadi X ini datang dari WY, makanya kita punya di sini Fx dari WY. Nah, jadi dalam teorema tadi menjelaskan ya, ilustrasinya itu seperti ini. Tuh. Nah, kemudian ya, dari teorema tadi secara lebih simpel ya, saya bisa tuliskan seperti ini. Oke, saya tambah lembar. Jadi di sini dari teorema ya, jadi kita punya X ya, diketahui untuk, jadi misalkan ya kita punya peubah acak X di sini dengan fungsi peluangnya adalah Fxx ya. Nah, sekarang kita punya variabel baru ya, peubah acak baru yaitu Y sama dengan UX. Nah, dia adalah fungsi satu-satu. Sehingga Y ini mempunyai inverse ya. Nah, karena dia mempunyai inverse, berarti dia punya jawaban tunggal, yaitu misalkan dia adalah X sama dengan WY. Nah, jadi sekarang yang ingin kita ketahui Y ini fungsinya apa gitu ya. Ya. Nah, FYY ini dapat kita peroleh dari Fx dengan nilai X itu berasal dari WY. Ya, dengan Y-nya anggota dari B, di mana B itu adalah Y sedemikian hingga F Y lebih besar sama dengan 0. Oke, seperti ini ya. Ini untuk penjelasan dari isi makna dari teorema tadi ya. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau belum, kita sekarang coba lihat bukti dari teorema tadi ya. Nah, jadi bukti dari teorema tadi, kita punya FYY itu sama dengan peluang dari Y sama dengan Y, ya. Nah, kemudian Y sama dengan Y, ya Y-nya tadi kan UX, ya.
Nah, peluang UX sama dengan Y. Nah, berarti dia sama dengan, nah, untuk melakukan mencari nilai peluang UX sama dengan Y, tidak lain sama saja dengan mencari peluang X sama dengan U inverse Y, gitu ya. Nah, sama dengan siapa? Peluang dari X sama dengan U inverse Y, kita misalkan tadi adalah WY. Oke, terbukti ya untuk teorema terkait peubah acak diskrit ya, untuk satu peubah terlebih dahulu. Nah, sehingga tidak lain ini adalah mencari fx ya, di mana x-nya adalah sama dengan WY. Oke, contoh 1 ya. Misalkan di sini x itu adalah peubah acak dengan fungsi peluang atau dia berdistribusi geometri P. Nah, jika y sama dengan x min 1, tentukan fungsi peluang untuk y. Oke, kita lihat dulu untuk fungsi y sama dengan x min 1. Ini merupakan fungsi satu-satu atau bukan ya? Kita lihat dulu ya, ini untuk y sama dengan x min 1. Nah, ini kan kalau kita gambar seperti ini ya. Jadi untuk mendeteksi apakah dia fungsi satu-satu atau bukan, ya paling mudah kita mendeteksinya dengan gambar, gitu ya. Nah, di sini untuk y sama dengan x min 1 dapat kita gambarkan ya. Ini kalau mau pelan-pelan ya, kita pelan-pelan dulu untuk soal yang pertama ini. Berarti saya punya di sini xy ya. Kalau saya punya x-nya 0 berarti y min 1, kalau y-nya 0 berarti x-nya 1. Berarti saya punya dia 0, min 1, kemudian 0,1. Sorry. Ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan, gambarnya seperti ini. Ini adalah garis Y sama dengan X min 1. Nah, kita lihat sekarang ya, untuk setiap X ya, tidak sama dengan Y, pasti Fx tidak sama dengan Fy, gitu kan ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, mudahnya kita lihat untuk setiap X ya. Jadi kalau kita buat bantuan seperti ini, dia tidak ada yang menghasilkan 2 peta untuk setiap nilai X. Berarti dia fungsi 1, 1, gitu kan ya. Nah, sehingga di sini kita punya ya, oke, untuk X berdistribusi geometri, berarti kita punya fungsi peluangnya ini ya. Kemudian karena di sini Y sama dan X min 1 adalah fungsi 1, 1, sehingga Y ini mempunyai inverse. Inverse-nya siapa? Inverse-nya adalah X sama dengan WY sama dengan Y plus 1. Oke, sehingga kita peroleh ya, FYY adalah Fx WY sama dengan Fx dari Y plus 1. Ya, kita tinggal substitusikan ke fungsi peluang kita peroleh P dikalikan Q. Ya, tadi ada X min 1, X-nya kita substitusikan Y plus 1, sehingga kita peroleh P dikali Q pangkat Y. Ya. Oke, jadi tadi kita sampai di sini ya. Tadi kita punya X-nya, ya. Itu kan sama dengan berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita punya bahwa Y kita tadi adalah X min 1. Sehingga sekarang kita punya batasan Y berapa? Untuk X sama dengan 1, berarti Y-nya berapa? 0. 0. Untuk X sama dengan 2, berarti Y-nya 1. Kemudian untuk X sama dengan 3, 2, dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga sekarang kita punya batasannya Y sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.
Nah, jadi dalam transformasi ini ingat ya, kalian kan ingin membentuk fungsi peluang untuk peubah acak yang baru yaitu Y misalkan. Jadi diketahui X, kalian mencari fungsi peluang untuk peubah acak Y. Kalau tadinya batasannya dalam X, sekarang kalian harus mencari batas untuk Y. Ya, itu jangan lupa ya, itu jadi satu kesatuan ya. Jadi jangan lupa sudah ditentukan fungsi peluang FYY, tapi batasnya tidak dicari ya. Banyak sekali kesalahan di situ, ya. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Nah, soal yang kedua, misalkan X ya, ini adalah berdistribusi binomial ya untuk jumlah sebanyak N ya, peubah acak. Kemudian peluang suksesnya P-nya sama dengan 3/4. Jika Y sama dengan 3X, tentukan fungsi peluang dari Y. Nah, jelas ya untuk Y sama dengan 3X ini adalah fungsi satu-satu ya. Nah, sehingga kita punya Fxx-nya itu adalah, tadi sudah diketahui binomial N, 3/4, jadi kita punya fungsi peluangnya adalah ini ya. Batasnya X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Ini peluang suksesnya 3/4, berarti 1 min P-nya adalah 1/4. Nah, FYY-nya berapa? Ya, FYY-nya adalah Fx dari Y/3. Ya. Nah, jadi bisa lebih cepat. Karena kalian sudah tahu ya. Jadi kalau mau dilengkapi ya, karena Y sama dengan 3X, itu adalah fungsi satu-satu, maka dia mempunyai inverse ya. Inverse-nya adalah X ya. X sama dengan WY, itu adalah Y/3. Ya, sehingga kita peroleh FYY-nya adalah Fx dari Y/3. Nah, sehingga FYY kita peroleh dia kombinasi ya dari N, Y/3, 3/4, angkat dari X kita substitusikan Y/3, kemudian 1/4, dipangkatkan N min Y/3 ya. Nah, untuk batasnya ya kita sesuaikan. Karena kita punya X-nya ini, ya, kemudian kita punya bahwa Y itu sama dengan 3X ya. Berarti kita punya Y-nya ya untuk masing-masing dicari ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 0. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya 3. X-nya 2, Y-nya 6. Dan seterusnya sampai Y. X sama dengan N berarti Y-nya adalah 3N. Gitu ya, sehingga kita peroleh hasilnya adalah ini. Jadi diketahui ya bahwa X ini berdistribusi Poisson ya. Nah, karena X ini berdistribusi Poisson, berarti kita punya fungsinya adalah Fxx, ya, itu sama dengan lambda X, pangkat min lambda per X faktorial, X-nya 0, 1, 2, dan seterusnya, ya, dan 0 untuk X yang lain, ya. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk Y sama dengan setengah X min 3, ya. Jelas ya, ini merupakan fungsi satu-satu. Ya. Nah, karena dia fungsi satu-satu, sehingga Y mempunyai inverse. Nah, sehingga, oke, betul, kita cari ya untuk X-nya. X-nya itu sama dengan WY kita ya. WY kita adalah 2 dikali Y plus 3. Ya, betul ya. Nah, sehingga kita peroleh bahwa FYY itu sama dengan Fx ya dari WY. Dia adalah Fx ya. Dari WY kita adalah 2Y plus 6. Oke, tinggal kita substitusikan ya. Fx 2Y plus 6 berarti kita peroleh lambda. X-nya 2Y plus 6 seperti ini.
kemudian dikalikan E pangkat min lambda dibagi dengan X-nya adalah 2Y plus 6 faktorial. Ya. Nah, sekarang kita tentukan batasnya. Ya. Berarti batasnya kita peroleh, karena X-nya 0, 1, 2, dan kita punya bahwa Y itu setengah X min 3, sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan min 3, oke, min 2 setengah, oke, dan seterusnya, ya. Oke, ada iklan sebentar ya, ada anak saya. Oke, berarti kita peroleh ya hasil penyelesaiannya seperti ini. Oke, sudah betul Mbak Ayuning, terima kasih. Yang lain sudah bisa mengerjakan ya sendiri ya? Bisa diikuti ya? Bisa, Bu. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini untuk satu peubah acak. Sekarang kita lanjutkan untuk dua peubah acak ya.